pembelajaran, yaitu tema hari ini urutan ibadah haji. Wah, ada yang mau naik haji di sini? Ada? Siapa yang mau naik haji? Baik, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dikabul oleh Allah. Nah, sebelum memulai belajar, Ibu mau kita beres-beres dulu ya. Coba lihat sampahnya ada nggak? Ada sampah nggak? Nah, tidak ada ya. Coba bajunya dirapikan, sudah rapi. Kerudungnya sudah rapi belum? Sudah. Kalau sudah rapi dan sudah semuanya bersih. Nah, kita sebelum memulai pelajaran, apa dulu yang harus dilakukan? Doa. Ya. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Resi. Ya. Silakan Resi memimpin doa. Sebenarnya nanti kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh Resi. Silakan Resi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban warzuqni fahman ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Resi, silakan duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan ilmu yang baik untuk dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita nyanyikan lagu nasional. Siapa yang mau memimpin? Ya, silakan Fania ke depan untuk memimpin. Silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia kebangsaan, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu, bangku airku semuanya, Indonesia ya. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Fania untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Hari ini apa yang akan kita pelajari? Sebelum kepada tujuan pembelajar, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Ilham dan Atika. Tidak hadirnya sakit. Kita doakan sama-sama ya untuk yang sakit hari ini, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan bisa bergabung lagi dengan kita belajar di hari-hari biasa. Ya amin ya robbal alamin. Nah, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, coba Ibu mau tanya, siapa yang tahu kemarin kita belajar apa? Yo, siapa yang tahu kemarin kita belajar apa? Pengertian ibadah haji, betul. Apa itu ibadah haji? Coba. Ibadah yang dilakukan di Makkah, betul sekali Yusuf ya. Pak, kalau ibadah haji itu biasanya dilakukan pada bulan apa? Ya, betul. Dzulhijjah. Kalau orang lain melaksanakan ibadah haji, kita di sini melaksanakan Idul Adha, identik dengan apa? Menyembelih sapi, betul. Wah, senang nggak kalau Idul Adha? Senang. Nah, kemarin juga kita pelajari rukun dan sunnah, kemudian wajib haji ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang urutan ibadah haji, biar nanti ketika kalian melaksanakan ibadah haji, kalian sudah bisa ya. Nah, yang pertama kalian harus paham dulu urutan ibadah haji dari awal sampai akhir, baik itu rukun maupun sunnahnya. Yang kedua, kalian harus juga bisa menunjukkan sikap khusyuk dalam beribadah haji. Nanti kalau tidak khusyuk akan seperti apa ya. Nah, kemudian yang ketiga, nanti kalian bisa menganalisis nih kalau kita tidak melakukan gerakan atau urutan yang dilaksanakan ibadah haji tersebut, pada ibadah haji tersebut, apa yang akan terjadi kan? Nah, siap belajar hari ini? Siap. Paham tujuan pembelajaran hari ini? Jadi intinya supaya kita bisa beribadah haji dengan baik. Mudah-mudahan ada rezekinya besok juga berangkat. Amin ya. Ya, kita bagi kelompok dulu ya. Ya, Ibu akan
acak ya, membuat secara acak. Nah, ya. Ya, silakan sesuai dengan urutan ini. Kelompok tim 1, tim 2, tim 3, tim 4 silakan menempati tempatnya masing-masing ya. Ya, sudah semuanya ya menempati tempatnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Sekarang silakan buka website ini ya. Ya, sudah semuanya. Sekarang buka website berikut ini. Sudah? Nah, buka halaman 4 ya. Sebelum memulai belajar, ayo masuk ke link ini. Apa isi link ini? Ini adalah Google Classroom ya. Nanti kita mengerjakan tugas-tugas di sini ya. Di Google Classroom ini. Nah, seperti ini tampilannya. Sudah semuanya? Jangan ditutup dulu. Nah, jadi pada tab baru seperti ini ya. Sudah? Nah, kalau begitu kita lanjutkan ke halaman selanjutnya ya. Nah, di sini ada video motivasi ya untuk memotivasi kita belajar hari ini ya. Kita merasa bahwa kita akan berangkat ibadah haji besok. Amin ya Rabbal Alamin. Nyanyikan lagu Rukun Islam. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5. Silakan klik video 1. Ini isinya reels ya. Nah, ini adalah Oki Setiana Dewi yang mengabadikan momen hajinya di tahun 2024 kemarin ya. Masya Allah, subhanallah. Lihat ini sedang bawa. Mau tidak? Amin ya. Sekarang video yang kedua. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Nah, sekarang coba ibu tanya, ketika kalian melihat video yang pertama dan video yang kedua, nah setelah tadi kalian menyaksikan video yang pertama dan kedua, mau tahu dulu bagaimana perasaan kamu ketika melihat video yang pertama? Ya, senangnya bagaimana melihat begitu banyak orang, suasana ramai tidak? Ramai atau sepi? Nah, coba kalau pada video yang kedua itu hanya satu bagian, yaitu tawaf. Nah, ketika kamu melihat tawaf, apa yang kamu rasakan? Merinding karena banyak apa? Banyak orang yang mengitari satu bangunan yang bernama ya, bagaimana? Coba bayangkan bagaimana kalau kita salah satu orang di dalam rombongan orang-orang tersebut, kira-kira bagaimana? Desak-desakan ya. Tapi kita harus apa? Ya harus khusyuk ya. Khusyuk itu apa? Jangan tahu? Hanya mengharap Allah ya. Baik, silakan diklik. Sekarang ibu akan mengajak kalian ya untuk melihat satu video tentang suasana ibadah haji ya. Tapi sebelum itu, coba ada pertanyaan pemantik. Silakan diklik. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Silakan dijawab. Sudah semuanya? Sudah. Yang pertama, kita jawab sama-sama terlebih dahulu ya. Yang pertama, apa saja langkah-langkah penting dalam pelaksanaan manasik haji dan mengapa setiap langkah harus dilakukan secara berurutan? Karena kalau ya siapa yang tahu? Ya betul ya, karena sesuai sunnah Nabi yang lainnya. Yuk Jasmine mau menjawab saya. Coba Jasmine, kira-kira kalau kita ketinggalan satu rukun haji sah atau tidak? Tidak. Berarti kalau kita ketinggalan apa? Rukun haji, maka hajinya
semuanya? Tidak sah atau batal ya. Ya, nah nanti kita pelajari ya, nanti semuanya harus bisa. Sudah paham semuanya? Kembali lagi ke sini ya. Nah, ibu akan memutarkan kalian sebuah video. Nah, nanti kalian analisis apa saja yang ada, gerakan apa saja yang ada di video tersebut ya. Nah, silakan dilihat di masing-masing. Nah, pertama kita ihram dulu. Ya. Jadi kita di sini sudah apa kemarin? Pertama yang harus kita lakukan yaitu ihram. Nah, di sinilah kita berihram. Tapi diawalinya dari sebelum kita berniat ibadah. Apps ya, itu cuma pakai kamera 360 Alhamdulillah sudah selesai ya perjalanan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Yang tadi tidak ada hanya wukuf di Arafah dan melempar jumroh ya. Nah, silakan kalian dari video ini analisis apa saja yang harus dilakukan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Lalu kalian pelajari nanti ya. Nah, sekarang tugas kalian setiap kalian setelah kalian tadi melihat videonya. Nah, sekarang akan membagi tugas ya. Dalam urutan ibadah haji, silakan dibagi-bagi ya. Untuk yang pertama, tawaf wada dan tahallul ini untuk kelompok 4 ya. Kemudian cukur rambut dan melempar 3 jumroh dan mabit di Mina ini untuk kelompok 3. Nah, sa'i mabit di Musdalifah melempar jumroh Aqobah ini untuk kelompok 2. Dan ihram wukuf di Arafah tawaf dan ibadah ini untuk kelompok 1. Itu ibu tugasnya bagaimana? Nah, tadi kan sudah dibagi-bagi ya sama ibu tentang tugas-tugas menganalisa. Kalian coba nanti dibuka materi tentang urutan ibadah haji ini ya. Kemudian analisis ya. Apa pengertiannya, bagaimana cara melakukannya ya. Kemudian diketik di Google Slide yang ada di Google Drive ibu yang sudah ibu sediakan LKPD-nya. Di sana ada gerakan-gerakan ibadah haji. Nah, di sana ada urutan-urutan ibadah haji yang sudah harus kalian analisis. Ini pengertiannya apa, kemudian tata caranya seperti apa. Setelah itu kalian presentasikan ke depan. Siap semuanya? Nah, ibu kasih waktu 20. Sudah paham perintahnya? Nah, silakan kalian nanti diklik di sini ya, di Google Classroom juga ada. Nah, ini langsung ke Google Drive. Nah, coba lihat di Google Classroom. Kembali ke Google Classroom-nya. Ini di bawah ada materi pembelajaran. Silakan bisa kalian sebagai referensi untuk melihat
materi tentang tata cara ibadah haji sesuai dengan kelompok masing-masing yang telah ditugaskan. Siap semuanya? Nah, sudah paham perintahnya apa? Jadi apa pengertiannya, kemudian bagaimana cara melakukannya. Nanti dipresentasikan satu kelompok ke depan. Siap semuanya? Nah, silakan buka Google Drive-nya. Nah, ini sudah. Ya, silakan untuk kelompok 1, 2, 3 dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Baik, sudah selesai anak-anak? Hebat ya, sudah mengerjakan tugas dengan baik. Sekarang ayo kita presentasikan hasil diskusimu. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Ihram Sama secara angkanya. 1. Ihram secara singkat adalah keadaan suci yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melakukan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian khusus dan berniat untuk melaksanakan ritual. Ihram secara singkat adalah keadaan suci yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melakukan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian khusus dan berniat untuk melaksanakan ritual. Presentasi kami, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, silakan Fania. Bertanya? Apakah ihram boleh ditinggalkan? Ya. Kelompok pertanyaan dari kelompok 4, apakah ihram boleh ditinggalkan? Ihram menurut jawaban kami, ihram tidak boleh ditinggalkan karena ihram adalah salah satu rukun haji. Ya, kalau ditinggalkan bagaimana Yusuf? Sah tidak hajinya? Tidak. Ya, jadi kalau ihram ditinggalkan hajinya tidak sah. Ibarat kita mau sholat tidak membaca niat. Ya, jadi tadi ada gerakan apa? Yang pertama ihram. Ihram itu memakai kain ihram. Laki-laki tidak boleh pakai yang dijahit. Kalau perempuan memakai yang menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua apa tadi? Ihram. Kemudian wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Nah, wukuf di Arafah ini adalah kita berdiam diri di Arafah. Tawaf yang ketiga yaitu tawaf ibadah, ya. Tawaf ibadah yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, sebanyak berapa kali? 7 kali. Ya, bagus ya presentasi dari kelompok 1. Ibu kasih nilai dari tampilannya dan cara dia dari jawabannya, keterampilan dia mempresentasikan. Ibu kasih nilai 95, Rutan. Ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya.
tawaf-tawaf yang lain, yaitu kalimat talbiyah. Nah, di sini sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham ya dari presentasinya dan tampilannya, gambarnya juga cerah, Ibu kasih nilai. Tapi tadi kurang pede ya sedikit. Jadi Ibu kasih nilai 90. Tepuk tangan. Ya, dari silakan duduk kembali. Silakan buka kembali. Di sini ada selanjutnya. Nah, ayo kita kerjakan soal. Di sana ada game. Waktunya main game. Yeay. Nah, kerjakan gamenya. Di sana ada tata cara urutan ibadah haji. Silahkan kalian susun ibadah haji berdasarkan urutan yang benar. Ya, nanti yang paling cepat dan bagus nilainya tadi sudah dijelaskan ya. Nomor 1 apa? 1 apa? Ihram. Kedua, ya Arafah. Yang ketiga, mabit, tawaf, qada. Kemudian keempat, sa'i. Kelima, tahallul awal. Kemudian keenam, mabit di Muzdalifah. Kemudian 7, lempar jumroh, ula, wusta, Aqobah. Silakan dikerjakan gamenya mulai dari sekarang. Sudah semuanya? Nah, Ibu akan umumkan ya yang paling banyak mendapat poin. Juara 1 dimenangkan oleh kelompok 2. Juara kedua dimenangkan oleh kelompok 1. Ketiga dimenangkan oleh kelompok 3. Dan juara keempat dimenangkan oleh kelompok 4. Ya, itulah tadi pembelajaran kita hari ini ya. Kalian sudah melakukan evaluasi dan lain sebagainya. Silakan sekarang siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan ke depan Yasmin untuk menyimpulkan. Kita simpulkan sama-sama ya. Silakan Yasmin. Urutan ibadah haji yaitu 1. Ihram, 2. Wukuf di Arafah, 3. Tawaf, 4. Sa'i, 5. Mabit di Muzdalifah, 6. Melempar jumroh Aqobah. Yang ke-7 tahallul awal, yang ke-8 melempar 3 jumroh, yang ke-9 mabit di Mina, 10 tawaf wada, dan yang ke-11 tahallul akhir. Tepuk tangan untuk Yasmin ya. Silakan. Jadi sudah paham semuanya. Yang pertama yaitu apa? 1 2 wukuf, 3 tawaf ibadah. Yang keempat sa'i. Yang kelima melempar jumroh Aqobah. Yang keenam mabit. Yang keenam mabit melempar melempar jumroh Aqobah. 8 yaitu tahallul awal. Yang ke-9 melempar, yang ke-10 yaitu tawaf wada atau tawaf yang terakhir. Yang ke-11 yaitu tahallul akhir. Ya, alhamdulillah. Semuanya harus dilakukan secara beruntun dan harus khusyuk. Khusyuk tadi apa? Yaitu mengharapkan hanya kepada ridho Allah. Oke, bagaimana perasaannya pelajaran hari ini? Oke, Ibu sebelum menutup pelajaran, Ibu akan mengapresiasi yang hari ini aktif sekali, yaitu Yusuf ya, tepuk tangan. Yang hari ini kurang semangat dan kurang menanggapi ya, Rizky ya, tepuk tangan. Minggu depan kita harus semangat ya. Nah, untuk Yusuf lebih semangat lagi ya, nanti dipertahankan. Oke, hari ini cukup sekian. Ibu harap kalian nanti ketika melaksanakan ibadah haji tidak akan lupa pelajaran hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu berserah diri kepada Allah. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Mohon minggu depan kita akan mempelajari tentang ibadah kurban ya. Ibu bawa sapi gak? Ya, bawa sapi tidak
tidak usah, hanya saja kita akan melihat bagaimana tata cara ibadah kurban ya. Laki-laki harus bisa menyembelih ya. Nanti ada alat peraga berupa sapi-sapian dan cara menyembelihnya ya. Di rumah kalian persiapkan baca bukunya apa saja yang harus dilakukan ketika berkurban ya. Oke, ada pertanyaan sebelum Ibu menyelesaikan pembelajaran hari ini? Tidak ada ya. Kalau begitu Ibu mohon maaf atas segala kesalahan Ibu ya. Kita akhiri dengan doa bersama. Silakan Kenzi untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kenzi sudah memimpin doa ya. Dengan berakhirnya pertemuan kita kali ini, Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya telah mengikuti dengan baik. Sampai jumpa di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.